Mansa Musa manusia terkaya sepanjang sejarah. Musa Keita pertama, lahir sekitar tahun 1280 meninggal tahun 1337, adalah Mansa ke-10 Kekaisaran Mali, yang dapat diterjemahkan menjadi Sultan, Penakluk, atau Kaisar. Ia berkuasa selama 25 tahun dari tahun 1312 sampai tahun 1337. Pada saat Mansa Musa naik tahta, wilayah Kekaisaran Mali mencakup bekas wilayah Kekaisaran Ghana di Mauritania Selatan dan di Mele, Mali, serta wilayah-wilayah sekitarnya. Musa memiliki banyak gelar, seperti Amir Mele, penguasa tambang-tambang Wangara, dan penakluk Ganata. Mansa Musa konon telah menaklukkan 24 kota. Untuk lebih jelasnya saksikan video berikut ini. Profil Mansa Musa. Musa lahir pada 1280 dari keluarga penguasa. Ia mempunyai saudara bernama Mansa Abu Bakar yang memerintah kerajaan Mali hingga 1312. Abu Bakar turun tahta lebih awal karena ia memimpin ekspedisi menjelajahi Samudera Atlantik. Ekspedisi tersebut dilakoni oleh Abu Bakar karena ia terobsesi dengan Samudera Atlantik dan penasaran dengan apa saja yang ada di lautan luas ini. Setelah Abu Bakar turun tahta, Musa secara otomatis mewarisi kerajaan yang ditinggalkan oleh saudaranya. Raja yang hidup abad ke-13. Mansa Musa adalah seorang raja yang hidup di tahun-tahun 1280 sampai tahun 1337. Saking kayanya, jumlah hartanya tidak bisa digambarkan dengan apapun. Di bawah kepemimpinan Mansa Musa, kerajaan Mali berkembang dengan sangat pesat. Ia berhasil menguasai 24 kota baru pada masa itu, termasuk Timbuktu. Kerajaan yang memiliki banyak kekayaan. Saking besarnya wilayah kekuasaan kerajaan Mali, Mansa Musa layak dijuluki sebagai raja yang sangat amat kaya. Menurut British Museum, kerajaan Mali memiliki hampir separuh jumlah emas yang beredar di kawasan dunia lama, negeri-negeri di Afrika, Asia dan Eropa. Besarnya wilayah kekuasaan Mansa Musa, maka otomatis seluruh sumber daya alam berada di bawah kekuasaannya. Kathleen Bickford Berzok, seorang spesialis seni Afrika di Blok Museum of Art di Universitas Northwestern mengatakan, pusat-pusat perdagangan besar yang menggunakan emas dan komoditas lain sebagai alat tukar juga berada di daerah kekuasaannya, dan ia, Mansa Musa, memperoleh kekayaannya dari aktivitas perdagangan tersebut. Raja Mansa Musa berhaji. Mansa Musa adalah raja yang memeluk Islam. Ia dikenal sebagai sosok Muslim yang taat beragama. Pada jelang musim haji, Mansa Musa menuju ke Makkah melalui Gurun Sahara dan Mesir. Ia berniat menunaikan ibadah haji. Mansa Musa turut mengajak rakyatnya dalam perjalanan ini. Ia diketahui membawa rombongan yang terdiri dari 60.000 orang. Rombongan ini termasuk para pejabat kerajaan seperti hakim, pasukan tentara, pedagang dan pada budak. Rombongan ini juga membawa unta sebagai tunggangan, ribuan sapi dan kambing sebagai bekal persediaan makanan. Puluhan ribu orang yang bergerak bersamaan ini sekilas tampak seperti sebuah kota yang sedang berjalan. Rombongan, raja terkaya, ini juga turut membawa banyak perhiasan dan harta berupa emas murni. Kairo yang kebanjiran emas Mansa Musa. Perjalanan haji Mansa Musa melintasi Kairo. Di sini terjadi kisah penting yang kemudian tercatat dalam sejarah, karena membawa perbekalan emas yang sangat banyak, Mansa Musa dengan gampang membagikan emas kepada warga Kairo. Ia singgah di kota ini selama 3 bulan tetapi menghancurkan perekonomian kota ini selama 10 tahun. Kehadiran Mansa Musa membuat harga emas anjlok. Para penghibur Mali, yang merupakan pendongeng balada sejarah, khususnya, marah terhadap Mansa Musa. Ia membagikan terlalu banyak emas sepanjang perjalanan hingga para penghibur tak mau memuja-mujinya lagi dalam nyanyian mereka karena mereka berpikir bahwa ia menghambur-hamburkan sumber daya alam lokal di luar kerajaan. Ujarnya, perjalanan haji Mansa Musa kemudian menjadi bagian dari sejarah. Kedermawanannya membagikan emas membuat Mansa Musa dan kerajaan Mali dikenal luas. Pada abad ke-19, orang-orang dari berbagai penjuru mendatangi Timbuktu. Mereka ingin membuktikan mitos kota emas yang hilang di ujung dunia. Hal itu masih terus berlangsung, bahkan 500 tahun sejak Mansa Musa berkuasa. Untuk memperbaiki keadaan ini, dalam perjalanan pulangnya,
Ia mencoba meminjam semua emas yang dapat ia bawa dari peminjam uang di Kairo dengan bunga yang tinggi, tetapi upaya ini kurang berhasil. Ini merupakan satu-satunya peristiwa dalam sejarah ketika satu orang mampu mengendalikan harga emas secara langsung di kawasan Laut Tengah. Peranan Mansa Musa dalam dunia pendidikan. Mansa Musa kembali dari Mekah bersama sejumlah cendekiawan Islam, termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad dan penulis puisi sekaligus arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq Es-Saheli, yang dikenal sebagai perancang Masjid Jingwe Reber yang terkenal. Masjid Jingwe Reber dibangun pada 1327. Mansa Musa juga banyak berperan dalam bidang seni, sastra dan pendidikan. Ia membangun banyak sekolah, perpustakaan dan masjid. Timbuktu berubah menjadi pusat pendidikan dan banyak orang berdatangan dari berbagai belahan dunia untuk belajar di tempat yang kini dikenal sebagai Universitas Sankore. Mansa Musa dikabarkan meninggal dunia pada 1337 di usia 57 tahun. Kerajaannya ini kemudian diwariskan kepada anak-anaknya. Sayangnya, anak-anak Mansa Musa tidak bisa menjaga kerajaan seperti sang ayah. Kedatangan bangsa Eropa ke Afrika menjadi titik akhir kehancuran kerajaan Mali. Itulah tadi sekelumit kisah dari manusia terkaya sepanjang masa. Semoga informasi yang singkat ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.